Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, jaga keseimbangan. Jangan lupa diri sendiri ya, ibu rumah tangga seringkali fokus pada urusan rumah dan keluarga sehingga lupa menjaga diri sendiri. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Bersyukur, menghargai apa yang kita miliki, baik itu keluarga, rumah, atau kesehatan yang akan membantu meningkatkan rasa kebahagiaan kepada kita. Yang kedua, prioritaskan kesehatan ya. Jaga pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kelola stres. Stres adalah hal yang wajar tetapi penting untuk mengelola dengan baik ya. Yang ketiga, bangun hubungan yang baik. Komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan anggota keluarga secara terbuka dan jujur akan membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Bersosialisasi, jangan takut-takut untuk keluar rumah ya teman-teman, dan bersosialisasi dengan teman-teman atau orang yang mendukung, dan ini bisa membantu kita untuk mengurangi rasa kesepian dan memberikan dukungan emosional. Minta bantuan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari pasangan, keluarga, atau teman. Jika diperlukan, ini akan membantu mengurangi beban kerja dan mengurangi stres. Yang keempat, tetapkan tujuan dan capaian. Tentukan tujuan pribadi sebagai ibu rumah tangga. Tidak ada salahnya untuk memiliki tujuan pribadi yang ingin dicapai. Ini akan membantu memberikan semangat dan motivasi. Kok belepotan amat ya teman-teman. Beri penghargaan pada diri sendiri. Apresiasi pencapaian kecil yang telah kita dilakukan, karena setiap pencapaian adalah langkah menuju kesuksesan. Yang kelima, lakukan kegiatan yang disukai, terutama hobi ya teman-teman. Sisihkan waktu untuk mengembangkan hobi yang disukai. Ini bisa membantu mengisi waktu luang dan memberi rasa bahagia kepada kita. Seperti contoh ya teman-teman, kita shopping, atau kita jalan-jalan, ataupun renang, ataupun makan-makan. Ya, yang penting bisa memberikan rasa bahagia kepada kita. Belajar dengan hal baru. Mengembangkan diri dengan belajar hal baru, baik itu kursus kelas atau membaca buku, akan meningkatkan rasa percaya diri ya, dan kebahagiaan. Yang keenam, jangan takut untuk berubah.
Fleksibel ya, ibu rumah tangga harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan waktu secara bijak. Atur waktu dengan baik agar semua tugas bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien. Jangan merasa bersalah. Jika merasa bersalah karena tidak bisa melakukan semua tugas dengan sempurna, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap orang punya batas dan kemampuan ya teman-teman. Yang ketujuh, ingat peran sebagai ibu rumah tangga, terutama mendidik anak ya. Selain mengurus rumah tangga, ibu juga memiliki peran penting dalam mendidik dan mengasuh anak di rumah ya teman-teman. Memberikan teladan, ibu adalah contoh bagi anak-anak, jadi penting untuk menjadi teladan yang baik. Maka dari itu kita sebagai seorang ibu ya teman-teman, kita harus memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita supaya dia bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang bermutu dan mempunyai akhlak yang baik ya teman-teman. Mengelola keuangan. Ibu rumah tangga juga harus mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan bijak. Sini kita mengelola keuangan, kita harus mengatur keuangan, keluar masuk uang ya teman-teman. Untuk ke bulan ini itu kita harus pintar dan bijak mengelola keuangan tersebut. Yang kedelapan, menerima pemberian suami. Menghargai upaya suami berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Jadi penting untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh suami kita ya teman-teman. Tidak menuntut. Tidak perlu menuntut suami untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Suami pasti memahami apa yang dibutuhkan. Ya umpama gaji suami kita itu kecil ya teman-teman, janganlah kita itu mengeluh atau menuntut supaya punya gaji yang tinggi dan berlebihan. Karena itu nggak baik deh buat istri-istri seperti kita ini kalau menuntut para suami. Kasihan ya teman-teman, dia sudah bekerja banting tulang buat keluarga kita ya. Kita terimalah, umpamanya gajinya segitu ya kita terima dengan ikhlas dan lapang hati, supaya suami kita itu nggak mikir yang macam-macam ya teman-teman. Soalnya kasihan, dia udah bekerja banting tulang untuk kita semua, untuk keluarga kita semua. Dia harus pagi berangkat, siang malam dengan pulang malam atau sore, itu demi untuk membahagiakan istri dan anaknya ya teman-teman. Maka dari itu, sebesar apapun itu kita harus menyukuri ya teman-teman. Menyukuri apa yang kita terima dari keluarga. Janganlah menuntut yang macam-macam ya teman-teman. Umpamanya kita kamu harus cari uang segini, banyak harus menghasilkan uang segini, soalnya banyak keperluan bla bla bla. Itu semuanya itu ya, kita itu kasihan. Gak usah deh kita itu menuntut yang macam-macam sama pak suami. Kapan gajinya 1 juta atau 2 juta ya harus kita terima dengan ikhlas ya teman-teman. Yang ke-9, lakukan hal sederhana. Ini yang terakhir ya. Senyum dan tertawa.
Senyum dan tawa dapat meningkatkan mood dan kebahagiaan. Ya di sini kita ini nggak boleh cemberut terus ya teman-teman. Kita diwajibkan untuk senyum dan tertawa lebar. Kita itu harus riang dan gembira menerima takdir kehidupan yang kita terima. Itu harus kita terima dengan senyum dan tertawa. Dengan senyum dan tertawa, kita dapat meningkatkan mood dan kebahagiaan. Kita memperoleh kebahagiaan dengan melakukan senyum dan tertawa tersebut ya teman-teman. Kita bisa senyum, tapi ya jangan senyumnya tuh jangan kelewatan ya, nanti dikira mana dikira anyaran gitu ya. Ya mending kita diam aja, nggak perlu senyum terus dan tertawa terus, itu juga nggak baik ya teman-teman. Efeknya pada keluarga dan tetangga sebelah. Ya itu kita harus senyum di dalam rumah kita sendiri, tertawa bersama keluarga, tentunya itu sangatlah bahagia. Kalau kita senang-senang sama keluarga, bisa senang-senang dan tertawa bersama ayah dan ibu di rumah, alangkah lebih baiknya kita lakukan bersama-sama di rumah ya. Anak, terus ayah dan ibu, kita ajari ya supaya mereka senyum dan tertawa sehingga mereka memperoleh kebahagiaan. Tuh teman-teman, ini kembali ke video ya. Ini udah selesai tipsnya, videonya masih ada. Ini aku potong-potong bawang putih ya teman-teman. Aku taruh di kulkas, ntar lagi aku taruh di freezer. Kalau ditaruh di freezer itu teman-teman awet gitu loh, hasilnya itu awet, terus tahan lama, nggak berair. Kalau ditaruh di bawah itu kan berair ya teman-teman. Ya kadang kalau berair itu sudah nggak enak gitu dah ya. Kalau ditaruh di kulkas itu insya Allah awet. Itu aku taruh di plastik ya teman-teman, taruh di plastik, lalu aku taruh di freezernya itu. Nanti kalau aku pingin buat bumbu gitu, aku tinggal ambilin di atas di kulkas. Kok belepotan amat sih, ditaruh di kulkas itu ya, tepatnya di freezer. Aku sering loh teman-teman mau beli bawang putih itu tak potong-potong dulu, nanti kalau udah selesai aku bungkus di dalam plastiknya itu ya, lalu gak usah dikasih itu katanya jangan dicuci dulu sama air ya teman-teman, soalnya bisa berair dan mengakibatkan busuk. Dan ini lanjut aku bersihin ikan ya, ini ikan ikan putihan gitu katanya ya. Ini ntar lagi mau aku goreng ya, aku marinasi dulu di rumah. Oh iya teman-teman, ini aku lagi cuci ikan ya. Ikannya ini aku beli di Abang Sayur Pak Leli. Itu kebetulan ada ikan putihan itu tadi ya teman-teman, terus ada urang, ada cumi-cumi, cuman aku pingin yang ini dulu, ini kenyat ya teman-teman. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.